Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ukhti fillah rahimakumullah. Pada kesempatan sore kali ini kembali Allah pertemukan kita dalam nuansa liko yang masih via online gitu ya, tapi insya Allah semoga jarak yang terbentang di antara kita, walaupun saat ini kita baru bisa bertatapan di layar komputer, tapi di antara jarak yang memisahkan kita, semoga banyak para malaikat yang mendoakan majelis kita kali ini ya, utifillah insya Allah. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam din Islam, dan kita tidak bosan-bosannya berdoa semoga menjadi bagian umatnya yang diberikan nikmat istiqomah insya Allah. Mbak tanya dulu kabarnya, sehat semua ya insya Allah. Insya Allah. Pada kesempatan sore ini Mbak juga ingin mengingatkan diri Mbak pribadi ya Dek, mudah-mudahan juga untuk kita semua. Ada sebuah hadis dari riwayat Bukhari yang intinya disebutkan oleh Rasulullah, suatu perkara dunia ketika sudah berada di puncaknya maka niscaya ia akan jatuh gitu ya. Sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwasanya perkara dunia apapun suatu saat ketika dia sudah berada di puncaknya maka dia pasti akan jatuh. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya, sebentar ya sayang ya. Dari hadis ini kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya ada satu titik ketika kita mengejar keinginan kita tentang duniawi, ketika kita punya cita-cita duniawi, suatu saat cita-cita kita itu tercapai, uhtifillah mungkin bersusah payah ketika mencapai cita-cita tersebut, karena uhtifillah kerja keras, kemudian terus ditelateni, akhirnya cita-citanya tercapai, dan bahkan mungkin mendulang sukses yang luar biasa. Tapi hati-hati gitu ya, ketika sukses sudah berada di tangan kita, suatu perkara dunia ketika kita malah menjadi sombong, kita kemudian malah menjadi ujub, kita tidak bersyukur pada Allah, maka tadi kembali kepada hadis Rasulullah ya, menunggu kejatuhannya. Nah, Masya Allah, dari hadis ini Mbak teringat tentang sebuah kisah, kisah untanya Rasulullah. Kisah untanya Rasulullah ini bernama Adib gitu ya, Adba. Nama untanya Rasulullah ini namanya Adba. Jadi dikisahkan Adba ini seorang unta yang luar biasa, unta terbaik pada zamannya. Tubuhnya tinggi, kekar gitu ya, dan bahkan sangat menonjol dibandingkan unta-unta pada zaman Rasulullah saat itu, utifillah. Dan ceritanya ketika ada perlombaan lari di antara unta-unta, sudah bisa dipastikan juaranya siapa? Juaranya yaitu unta Rasulullah Adba itu gitu utifillah. Setiap ada lomba lari, pasti untanya Rasulullah ini Adba akan selalu menjadi juara satu. Sampai akhirnya suatu saat gitu ya, ada perlombaan lari lagi. Ternyata Adba ini tidak menjadi juara utifillah gitu ya. Jadi terkalahkan oleh seekor unta dari orang Baduy. Nah, reaksi para sahabat berbeda-beda. Kebanyakan di antara mereka gitu ya, para muslimin saat itu merasa kecewa. Kok bisa sih unta Rasulullah dikalahkan oleh seorang unta yang dari seorang Baduy doang gitu ya, seekor unta dari seorang Baduy, bukannya itu unta Rasulullah, kalau unta Rasulullah bisa dikalahkan, ya gimana dong gitu kan, mungkin beberapa yang meragukan. Nah, ternyata desas-desus itu terdengar sampai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun bersabda dari Anas bin Malik lewat hadis riwayat Bukhari tadi bahwasanya
Setiap perkara dunia ketika sudah ada di puncaknya, maka dia tinggal menunggu kejatuhannya. Nah, utifillah, dari hadis ini dan dari kisah tadi tentang unta, kita bisa menerapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari sampai detik ini. Ketika dulu Mbak Dila masih bayi, belum tahu apa-apa gitu ya, dirawat sama bapak ibu, diajarin lain sebagainya gitu ya, akhirnya bisa duduk, bisa berjalan, kemudian mulai mengenal kata-kata, akhirnya bisa bicara, dan akhirnya masuk SD, mungkin SMP dan lain sebagainya, belajar gitu ya, melihat dunia, belajar tentang segala sesuatu. Kita tumbuh dari yang tadinya anak-anak, kemudian pemuda. Kalau dalam Islam itu kan sebetulnya secara psikologis nggak ada istilahnya remaja ya, utifillah. Jadi kalau udah usia anak-anak, adanya pemuda atau pemudi gitu ya. Utifillah usia 20-23 menjadi seorang pemuda-pemudi, kemudian menikah, menjadi orang tua, punya anak, anaknya udah pada gede-gede lagi, dan kita pun akhirnya kembali menjadi tua, tak berdaya gitu ya. Nah, kalau Mbak boleh tanya, biasanya titik puncak kehidupan seseorang biasanya terjadi di usia berapa nih, Uhtifillah? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mungkin berapa? Ya. Ada yang 40 tahun mungkin ya, ada yang 25, ada Mbak, tapi sekarang banyak juga yang sukses muda, usia 20 tahun. Kalau secara duniawi mungkin bisa kelihatan gitu ya, 20 tahun udah ada yang YouTuber tuh kayaknya enak gitu ya, usia muda, tapi penghasilan udah wow gitu ya, padahal usia mereka belum mencapai 30 tahun gitu ya, utifillah. Kemarin Mbak lihat postingannya siapa ya di IG itu, kebetulan mengikuti Oki Stiana Dewi, Ria Ricis itu 2013 masuk kuliah, baru lulus tahun ini ya Dek, ternyata 2020 dengan gelar sarjana ilmu komputer gitu ya. Di sana ada captionnya lucu sih, akhirnya bungsu dari 3 bersaudara lulus juga, setelah mungkin ya kebayang ya perjuangannya, mungkin udah jadi YouTuber sukses, pasti godaan untuk nyelesain kuliah itu akan luar biasa gitu ya, Hotifillah. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Mbak, tiap orang akan menemukan titik suksesnya berbeda-beda dan tidak bisa disamakan gitu ya. Ada mungkin yang secara kasat mata orang melihat secara duniawi si A ini sukses banget nih di usia muda 20 tahun gitu ya, tapi tak ada yang tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi ukuran duniawi contoh gitu ya, jangan jauh-jauh, kita sering melihat artis-artis sukses tapi kok banyak juga yang bunuh diri gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin posisinya kalau yang bunuh diri agak sedikit ya deh, tapi jangan jauh-jauh, biasanya pelariannya kemana? Mereka udah punya segalanya gitu ya, popularitas punya, kemudian apalagi utifillah uang juga punya gitu ya, mobil juga banyak, tapi apa coba utifillah, mereka terjebak dalam apa? Narkoba, obat-obatan gitu ya. Kadang kan kita istighfar ya, kok bisa gitu ya, mereka udah dapat semuanya tapi karena salah gaul akhirnya terjebak ke obat-obatan. Atau mungkin kasus lain apa, utifillah kemarin kasus pelacuran artis itu ya, selebriti, ibaratnya mereka ya secara fisik udah cantik gitu ya, punya penghasilan yang ibaratnya kalau yang namanya dunia entertainment ini, tapi kok mereka masih mau gitu ya, masih mau menjual harga dirinya gitu ya, menjual kehormatannya. Karena apa? Karena itu ya, tadi kembali lagi yang namanya dunia ini, kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, semakin kita mengejar dunia maka kita semakin nggak merasa puas. Makanya kenapa mungkin para artis banyak yang terjebak ke dunia prostitusi ya, Hutifillah, karena mungkin uang segitu, kalau kita saat ini baru punya penghasilan taruhlah 1 digit gitu ya, sudah punya cita-cita 2 digit, ketika 2 digit ini udah dapet, kalau kita nggak bersyukur sama Allah, otomatis kita nggak puas gitu ya, minta lagi, Allah aku pingin 3 digit, aku pingin berapa digit lagi gitu. Nah, di sini gitu ya, utifillah, tadi
bahwasanya kita kecil, kita sampai kemudian dewasa, kita punya anak, dan kita pun nanti kembali tua. Ketika kembali tua, maka posisi kita seperti apa Utifilah? Seperti anak kecil ya. Kadang mungkin pikun, bisa jadi mungkin kondisi kita tua pun sama kayak bayi ya, pipis di mana-mana, lupa ingat orang-orang sekitar kita gitu ya. Karena memang siklusnya seperti itu. Nah, bismillah, dari hadis ini gitu Utifilah, sama dari tadi cerita tentang unta, mengingatkan kita sekeras apapun kita mengejar mimpi tentang dunia, tadi yang harus digarisbawahi lebih adalah kesyukuran kita kepada Allah. Karena ketika mimpi dunia sudah berhasil kita raih, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada puncaknya. Contoh Mbak Indah, Mbak aku pingin buka bisnis yang bisnisnya ini sukses gitu ya, bisa nganterin aku, keluargaku buat haji bareng, amin gitu ya. Ketika cita-citanya ini sudah tercapai, Utifilah, kalau kita tidak bersyukur, maka jatuhnya itu akan membuat kita kehilangan gitu ya. Tapi berbeda gitu ya, kalau seandainya suatu saat cita-cita kita tercapai, sudah pada puncaknya, kita bersyukur sama Allah, maka Allah akan memberikan, akan menambah lagi nikmatnya bagi kita ketika kita sudah renta, ketika bisnis atau mungkin cita-cita kita mulia, taruhlah mungkin tadi gitu ya, ada bisnis yang bisa mengumrohkan orang tua, atau mungkin adik-adik ada cita-cita, Mbak aku ingin membuka pondok tahfizul Quran buat anak yatim, Mbak aku pingin membangun masjid di desa gitu ya. Ketika suatu saat kita tua renta, kita tidak berdaya, tapi kita punya generasi-generasi di bawah kita yang siap meneruskan perjuangan kita, maka itu yang lebih luar biasa gitu ya Utifilah. Jadi di sini gitu ya, mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua bahwasanya selelah-lelahnya Utifilah mengejar dunia, jangan sampai lupakan akhirat. Intinya itu ya. Jadi boleh kita di siang hari ini kayak apa? Ibaratnya kayak singa ya Utifilah. Kayak singa yang tahu sendiri kan, singa itu kalau lagi lapar kan pasti nyari sedapat mungkin mangsa gitu ya. Tapi ketika malam hari, jadilah kita seperti seorang rohib, bermunajat sama Allah. Kita evaluasi seharian ini, apakah hati kita sudah sangat terpenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi sehingga menyebabkan hidup kita Utifilah capek tak berujung. Nah ketika malam kita curhat sama Allah, kita evaluasi selama sehari ini, jika ada cita-cita yang mungkin perlu kita luruskan, maka ketika kita bermunajat sama Allah, kita mohon petunjuk agar setiap cita-cita duniawi kita kaitkan dengan bekal akhirat nanti. Karena tadi ya siklusnya, kita kecil, kita tumbuh jadi pemuda-pemudi, Utifilah menikah, punya anak, setelah punya anak, mungkin anak kita nanti nikah lagi, kita punya cucu, kita kalau diberikan umur panjang sama Allah, mungkin sampai tua, dan setelah tua kita renta, dan akhirnya kita meninggal gitu ya. Endingnya kita ke sana gitu ya, jadi kita harus siapkan bekal terbaik kita. Kalau Utifilah mungkin pernah lihat postingan di IG itu, kan ada peta kehidupan ya, ini Mbak nggak bisa tampilin di sana. Intinya kalau seandainya ini jarak kehidupan duniawi, ini apa? Kalau seandainya ini nih, ini buku bagus nanti kalau ini. Kalau seandainya ini adalah peta dunia akhirat, ya bisa jadi dunia itu mungkin kalau ini love ya Utifilah, dunia itu hanya segini ya, sedangkan akhirat itu masih panjang dari sini ke sini gitu ya. Nah, jadi dunia mungkin cuma sebatas love ini gitu ya, tapi perjalanan akhirat itu masih panjang. Jadi tidak mengapa kita mengejar dunia, tapi ada yang lebih penting. Ibaratnya kalau orang di dunia tuh kayak apa Utifilah, perumpamaan Rasulullah kayak orang musafir lagi perjalanan panjang sekali gitu ya, kemudian dia nemuin pohon, berteduh. Setelah berteduh mungkin hanya beberapa menit, habis itu apa Utifilah, habis lelahnya lelahnya sudah kembali pulih, akhirnya kan musafir ini melanjutkan perjalanan yang masih panjang ya. Jadi diibaratkan dunia itu hanya
truk gitu ya, hanya pohon yang tadi dipakai buat berteduh, sedangkan perjalanan itu masih sangat panjang. Nah, itu semoga mengingatkan kita semua ya Hutifilah untuk senantiasa mengaitkan ketika Hutifilah lelah berbuat baik, ketika Hutifilah mulai kekurangan energi untuk senantiasa menyemangati diri dan beribadah, kita ingat bahwasanya perjalanan di dunia ini hanya setitik, sedangkan perjalanan akhirat itu masih sangat panjang, sehingga ini menjadi energi kita untuk senantiasa bersemangat dalam kebaikan dan bersemangat dalam ibadah-ibadah kita. Insya Allah dari Mbak itu saja dulu ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh via WA. Dan nanti mutabaah yaumiyahnya juga tetap diisi ya, di-share sama Mbak Ambar. Nanti yang paling rajin dapat reward nggak ya? Yang paling rajin mengisi gitu ya, Masya Allah. Kalau Mbak aku sering bolong-bolong nggak apa-apa gitu ya, Insya Allah yang penting konsisten dulu. Nanti mudah-mudahan amalan-amalan hariannya bisa rutin diistiqomahkan oleh Hutifilah. Itu ya Hutifilah dari Mbak, mohon maafnya, kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Kalau ada kebaikan semata-mata datangnya dari Allah, ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.